Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat semua, Bang Ade, Riki, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, DKM Masjid, semua yang berhadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada pagi menjelang siang ini adalah peran masjid di era digital. Digit artinya angka. Karena ada satu alat yang bisa menyimpan, setelah menyimpan kemudian diedit, setelah itu kemudian diupload yang menghasilkan digit angka 0, 1, maka disebut dengan digital. Jadi apa bedanya masjid zaman dulu dengan zaman sekarang? Sama, hanya saja ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau dulu orang datang ke masjid untuk mendengarkan tausiah, sekarang orang datang ke masjid mau ngerekam, dia punya channel. Nah itu, jadi tidak semua orang mohon maaf ya, jangan tersinggung. Kunci dengar tausiah Ustaz Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Karena ada beberapa konten kreator tersinggung meninggal. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Dulu orang cepat datang ke masjid supaya dia bisa berada di saf yang pertama, dekat dengan kiai, dekat dengan habib, untuk mendengar, untuk fokus, untuk menyaksikan. Orang sekarang banyak tidak. Dia bisa di sudut sana, di sini, bahkan tidak ke masjid sama sekali. Di rumah dia perlu nonton, dia dengar, dia dengan segala situasi kondisi yang dia mau. Maka poin yang pertama yang mesti kita pahami bahwa masjid sebagai tempat pusat asal muaranya, tapi bahwa orang menikmati kajian di masjid ya di mana saja bisa, walaupun di rumahnya, di kantor, dan dia bisa disimpan kajian itu. Mana kajian guru-guru para alim ulama yang zaman dulu? Hilang, tidak ada rekamannya, ditelan zaman, ditelan masa. Dari mana muncul ikhtilaf? Mazhab Syafi'i mengatakan Nabi itu baca bismillah jahar, bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi dengan Hambali mengatakan bismillahnya sir, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Maliki mengatakan enggak ada basmalah sama sekali, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Kenapa muncul ikhtilaf itu? Karena enggak ada rekaman. Dari mana munculnya ikhtilaf bunyi bacaan? Karena tidak ada rekaman. Ini sekarang ikhtilaf di antara beberapa guru tahsin tentang bunyi huruf shad, tentang huruf bad. Yang satu mengatakan guru kami lebih fasih tentang huruf badnya dari guru kamu. Yang mendekati Nabi itu guru kami. Kalau guru kamu nggak tahu sanadnya, itu karena nggak ada rekaman bunyi suara. Nah, jadi ketika adanya alat telekomunikasi multimedia, maka masjid sebagai sumber. Tapi bahwa orang datang ke masjid untuk mencari kajian, kajian bisa didapatkan di mana saja. Maka dalam hal ini yang pertama sekali kita mesti pahamkan bahwa dunia ini sekarang serba baru. Dulu berawal dari era kaset. Kiai Haji Zainuddin MZ, dai sejuta umat. Dulu kalau beliau datang ke Medan tahun 90 sampai 95, saya sekolah di Medan. Itu kawan-kawan semua cabut dari sekolah ke lapangan Merdeka untuk menyaksikan beliau turun dari heli untuk tausiah. Ustaz kok tahu? Saya cabut juga. Bagaimana kami mau melihat beliau dari jauh. Jadi begitulah heroiknya. Nah, jadi kemudian dari era kaset berubah kepada era yang disebut dengan YouTube. Lalu kemudian sekarang lebih canggih lagi, lebih pendek, lebih singkat, TikTok. Ke depan ini nggak tahu apa lagi. Mungkin lebih pendek lagi, tinggal top aja. Tiknya pun udah nggak ada lagi. Kita nggak tahu bagaimana keadaan ke depan. Tapi kajian tetaplah kajian.
Jadi yang ngisi kajian itu masjid-masjid minimal, seminim-minimnya kajian di masjid itu mesti ada 3. Yang pertama akidah, yang kedua adalah fikih, yang ketiga adalah akhlak. Jadi kalau dibuat per hari, hari pertama Senin malam Selasa akidah. Kenapa? Puasa hari Senin, buka bersama, itu suasana religinya, spiritualnya dalam. Karena orang dalam keadaan lapar. Orang kalau lapar perutnya tajam pikirannya. Tapi kalau perutnya kenyang, kendor erat matanya. Maka bagus hari Senin itu habis buka bersama, makan nggak terlalu banyak, nanti setelah tausiah baru balas dendam. Nah, maka akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Untuk tahun pertama, kesulitan pengajar untuk mencari referensi. Saya sarankan referensi Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah Sifat 50 yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Itu buku itu saya pakai di pondok untuk anak kelas 1 sebelum baca kitab yang berbahasa Arab. Nah, nanti tahun keduanya kalau mau pindah ke Arab, jangan langsung ke Arab karena dia nggak ngerti, nggak paham. Nah, nanti yang Arabnya baru Aqidatul Awam, Syarah Jarahul Afham, nanti baru selanjutnya pakai kitab. Untuk pertama pakai bahasa Indonesia. Usahakan pengajar itu pakai infocus. Kenapa? Karena saya sendiri sebagai pengajar susah untuk ngajak jamaah itu untuk fokus ke kita. Maka biar supaya jamaah itu terbantu, kita dibantu oleh infocus. In itu artinya di dalam, fokus supaya dia di dalam, nggak ngelihat kemana-mana. Itu nggak ada penjelasan di internet, saya yang buat sendiri. Makanya saya awal-awal pulang dulu tuh saya rajin buat. Ustadz besok datang acaranya jam 8 ya, jam 7.30 saya sudah datang, tapi saya di parkiran. Nah, itu waktu yang kosong tuh saya buat slide, infocus banyak saya simpan. Apa kajian kita? Kajian tentang wujud, tentang qidam, tentang mukhalafatul hawadis. Jadi masjid-masjid ideal. Jadi masjid kita ini memang canggih, sudah ada untuk layar infocus. Ini canggih. Kalau bisa masjid-masjid datang studi banding ke masjid MRKR. Biasa masjid itu kan masjid Al-Ikhlas, masjid At-Taqwa, ini lain ya, masjid MRKR. Enggak apa-apa, pahalanya sama. Masih masjid. Bagaimana suasananya tenang. Karena di beberapa masjid itu juga kadang kita ngaji, suara kipasnya itu seperti ngaji di dekat helikopter. Kalau gini kan tenang dia, sejuk. Kadang juga kita sibuk ngaji, jamaah tuh berkipas saja. Saya, mungkin bapak kan, ibu kan nggak merasakan perasaan saya. Gimana perasaan saya ketika terganggu melihat orang berkipas? Ngelihat dia yang berkipas, kita yang kepanasan. Nah itu. Jadi bagaimana seorang dai menyiapkan bahannya, fasilitas disiapkan masjid. Kalau saya dulu tausiah dari masjid ke masjid, kampung ke kampung sampai ke pedalaman, memang sound saya bawa. Saya beli sound kecil karena pernah satu pengalaman dari Pekanbaru bawa mobil 5 jam. Nama kotanya nggak usah disebut, nanti yang punya kota tersinggung. Sampai di tempat itu mati lampu. Panitia coba cari diesel ke belakang, ada Pak Ustadz, cuman udah nggak dihidupkan 3 tahun. Akhirnya gimana mau tausiah? Saya bilang iyalah karena udah nggak ada, kita baca doa selamat aja lah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Selesai. Belajar dari situ saya siapkan, saya bawa. Kemudian saya pergi ke Malaysia, saya cari infocus yang paling kecil. Saya tanya, pergi ke mall cari, ada infocus yang paling kecil. Sekecil apa Pak? Sebesar biji zarrah. Kecil. Saya punya infocus kecil. Nah, jadi kalau saya ngajar di kampus atau saya ngajar di masjid, tinggal colok. Jamaah ini dia mesti ingin tahu kapan penderitaan ini berakhir. Tidak semua orang menikmati kajian. Banyak juga orang menganggap pengajian ini adalah pelengkap penderitaan. Di kantor dia ditekan atasan, di jalan kena razia,
di rumah ditekan istri. Saya berani ngomong gini karena nggak ada perempuan. Ada. Ibu-ibu, hai, sehat-sehat Bu ya. Sampai di masjid lagi ustadz ini. Makanya kalau ciri jamaah yang menderita dengar kajian itu bisa dilihat dari sering garuk kepala. Kelihatan dari wajah. Mulai kalau dia dekat dengan kawan akrab mulai nyenggol-nyenggol bahu. Pulang kita, nggak usah. Pulang pun parkir payah sekarang. Terjebak juga kita di luar. Iya tapi enggak, paling enggak kan saya bisa ngerokok-ngerokok di luar. Ayo. Nah, jadi bagaimana supaya kita ready, siap segala kemungkinan apapun yang terjadi. Mic siap, kemudian infokus siap. Cuman masalahnya kalau mati lampu infokus nggak menyala. Nah, jadi yang sekarang dikatakan orang menyala, bang apa kau menyala? Mati lampu kok. Nah, dulu itu hanya remaja masjid. Kalau di masjid ada remaja masjid. Ngapain remaja masjid? Remaja masjid biasanya buat jadi panitia Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, 1 Muharram. Paling keren acara remaja masjid penyelenggaraan jenazah. Prestasi tertinggi jadi mayat. Panitia nggak siap untuk beli boneka untuk mandi kan, akhirnya cari yang paling malas sholat, nah itu jadikan mandi. Pas dimandikan dicucuk hidungnya senyum, akhirnya dipoto sama kawannya, diupload di FB, mayat kok senyum. Sekarang anak-anak muda dikumpulkan di masjid buat acara apa namanya, pelatihan digital. Bagaimana remaja masjid punya channel, bisa syuting, editing, uploading. Dia yang syuting, setelah itu editing, setelah itu uploading. Saya selalu tantang anak-anak remaja masjid, kalian buat channel, kalau ada 20 video yang kalian upload, langsung saya akan endorse. Anda ingin kajian yang berkualitas, tonton channel MRKR. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Inilah channel yang paling hebat. Channelnya belum ada, endorse-nya udah duluan. Masalah persennya nanti kita bahas. Nah, jadi anak-anak muda ini dibagi tugasnya, kamu kajian subuh, cari kawan yang paling susah bangun subuh. Jadi ada kajian subuh, masjid-masjid ada kajian subuhnya, alhamdulillah. Kajian subuh itu usahakan baca kitab. Jadi untuk yang tabligh akbar, yang sifatnya show, itu memang perlu dibuat mungkin 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Lalu kemudian untuk yang bulanan, untuk yang pekanan, untuk yang harian, itu mesti. Jadi di masjid dipasang banner, ini gambar ustadznya, lalu kemudian kelayakan pendidikannya, pondoknya tamat mana, S1, S2, S3, S cendol, S loger, S bandung. Kenapa? Karena orang mau ngaji. Sekarang spesialisasi. Bapak punya istri, istri bapak mengandung, tiba-tiba di tengah jalan mau melahirkan, bapak terburu-buru, ada tertulis dokter, langsung masuk mampir, Pak dokter, tolong buka, istri saya mau melahirkan. Gitu dokter buka pintu, mohon maaf Pak, saya dokter hewan. Kira-kira bapak mau nggak ngasihkan istri ke dokter hewan? Sekarang saya tanya, mana yang lebih hebat, dokter manusia atau dokter hewan? Lebih hebat dokter hewan. Karena kalau dokter manusia dia nanya, apa gejalanya Pak? Kalau dokter hewan nggak pernah nanya. Nggak bisa ngomong. Ibu bapak nggak mau menyerahkan istri bapak, hanya menyelamatkan 1 nyawa kepada orang yang nggak, walaupun sama-sama dunia kesehatan, tapi menurut bapak tidak linier, nggak connect ini hubungannya. Bagaimana kita mau menyerahkan akidah kita, keyakinan kita, ibadah kita kepada orang yang tidak punya kelayakan? Kalau di Brunei Darussalam, di Malaysia, di Terengganu, di Sabah, di Sarawak, semua yang mengajar mesti punya tauliyah. Tauliyah itu adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh sultan
sultan menitahkan kepada mufti, mufti memberikannya. Seperti yang kemarin baru diupload beberapa hari yang lalu, mufti kerajaan Perak atas nama sultan memberikan tauliyah bebas berceramah seumur hidup kepada salah seorang ustadz dari Indonesia, namanya Ustadz Abdul Somad. Maksud saya yang belum follow Instagram saya, follow lah biar tahu. Siapa yang ceramah nggak punya tauliyah, maka polisi diperintahkan tangkap. Sekarang di tempat kita nggak begitu, asal mau pakai baju koko, pakai jenggot sedikit, ceramah. Maaf jangan tersinggung. Nggak bisa begitu. Makanya kemarin waktu Komisi 8 me-WA saya, Ustaz Somad, kami sedang bersama dengan Kemenak ini sidang, apa kira-kira masukan dari Ustadz? Masukan dari saya, buat penceramah pakai SIM. Sama seperti SIM supir, driver, ada yang ban 2, ban 4, ban 6, ban 8. SIM A boleh ceramah, boleh solawat, boleh tanya jawab. SIM B ceramah saja, jangan tanya jawab. Jadi kalau dia ditanya jamaah, Ustadz apa hukum ini? Maaf, saya SIM B. Yang SIM C itu hanya maulid solawat saja. Sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Datang protokol, berikut ini mari kita dengarkan tausiah. Maaf, SIM C. Karena kalau orang salah ngomong, salah bicara, itu yang menderita jamaahnya. Ustadz ngomong begitu mentang-mentang Ustadz SIM C, saya belum punya SIM. Karena memang di negara kita bebas, siapapun mau ngomong silakan, mau sekuler, mau liberal, mau syiah, mau khawarij, mau murjiah, mau ateis, mau apapun namanya. Nggak bisa begitu. Yang jadi korban ini masyarakat. Akhirnya semua orang bisa ngomong, dari mulai ustadz manusia sampai ustadz semut. Mau dibawa kemana hubungan kita? Nah, tidak lagi bisa komunikasi yang eksklusif. Komunikasi kita inklusif, terbuka untuk semua orang. Kalau zaman dulu bisa. Jamaah sekalian, ini pembicaraan kita di masjid ini hanya untuk kita aja ya, jangan sampai bocor kemana-mana ya. Kalau zaman sekarang nggak bisa, nggak bisa saya katakan, jangan sampai keluar video nih, jangan sampai selesai acara nih, lebih dulu jamaah punya rekamannya daripada saya. Mana streaming semua, berapa kamera ini, padahal nggak ada izinnya ini. Nah, oleh sebab itu maka komunikasi kita mesti terbuka. Abdul Somad tidak bisa difitnah ngomong macam-macam. Kenapa? Karena kalau ada yang motong video pendek di Instagram, di TikTok, dia potong 1 menit, dia komen dengan video yang lain, dia kasih bumbu-bumbu fitnah, maka kalau saya ditangkap, saya akan bisa, nauzubillah ya, saya akan klarifikasi, ini video saya dipotong Pak Polisi. Kalau mau tonton video lengkapnya, Bapak dari Polisi Republik Indonesia, tonton video lengkap di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Jadi semua rekaman fullnya mesti ada, fasilitas, keilmuan. Pendidikan kita di Indonesia ini, pendidikan Islam sangat maju. Ada pondok pesantren yang khusus baca kitab kuning saja dan spesialis hadis saja. Kitab kuning itu ada yang fikih. Kenapa disebut kitab kuning Pak Ustadz? Karena kertasnya dari kertas ubi, warnanya kuning. Begitu kitabnya dicetak di Lebanon sampai ke Mesir, bukunya putih. Loh, kok di Mesir nggak ada kitab kuning ya? Itu kitab kuning istilah. Kalau bahasa Arabnya namanya kutubut turas, buku-buku klasik. Contoh buku klasik, kita kalau baca Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari itu meninggal tahun 256.
Sekarang tahun 1446. 1446. Mau ingat 2025 aja. Artinya buku ini sudah 1200 tahun. 12 abad yang lalu buku ini, sangat tua. Buku klasik. Ada lagi buku yang lebih tua, ada. Ditulis oleh Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu meninggalnya tahun 179. Berarti buku ini sudah lebih 13 abad. Sangat tua kitab-kitab. Nah, itu ada sampai sekarang, dibaca oleh orang. Saya kebetulan kuliah di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Di sana bahasa pengantarnya bahasa Melayu. Bahasa Melayu, bukan yang lari. Melayu. Sampean melaku apa Melayu? Nah, lalu kemudian semua pelajar asing wajib ngambil 4 SKS, 2 SKS semester 1, 2 SKS semester 2 bahasa Melayu. Lalu saya dalam hati, ngapain kita belajar bahasa Melayu? Saya kan orang Melayu, saya orang Sumatera, dari Riau, kami bahasa Melayu. Dalam hati saya, bukalah darahku, golongan Melayu. Ternyata dosennya datang, namanya Cik Rusdi, datang membawa manuskrip. Manuskrip itu tulisan klasik 100 tahun yang lalu. Penuntut-penuntut, pelajar-pelajar, mahasiswa sekalian, ini yang saya bawa ini adalah manuskrip yang umurnya 100 tahun. Tolong baca. Begitu kami baca, banyak sekali kosakata yang kami nggak ngerti, padahal dia bahasa Melayu, karena tidak dipakai dalam pembicaraan sehari-hari. Apalagi bahasa Arab yang umurnya 1200 tahun. Dan kitab-kitab itu masih dipelajari di Indonesia. Pondok pesantren yang didirikan Mbah Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng, yang disebut dengan Pondok Pesantren Tebu Ireng, karena dulu pondok pesantren itu nggak ada pakai nama kayak sekarang Pondok Al-Ikhlas, Pondok Al-Mukhlisin, enggak. Pondok mana? Pondok Mbah Hasyim Tebu Ireng. Pondok mana? Pondok Mbah Wahab Asbullah. Pondok mana? Pondok Lirboyo. Pondok mana? Pondok Peloso. Itu masih sampai hari ini membaca kitab-kitab Sahih Bukhari ini khataman, dari mulai awal sampai akhir. Nanti gurunya mengijazahkan, sehingga tidak akan mungkin terjadi kekeliruan. Kamu dapat dari mana? Dari guru saya. Guru kamu dari mana? Dari guru saya. Sampai kepada siapa? Pada Imam Bukhari. Imam Bukhari kan tidak sezaman dengan Nabi. Iya, 300 tahun. Imam Bukhari dapat dari mana? Dari gurunya, namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari gurunya, namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang tidak runut begitu. Kamu dapat dari siapa? Dari Syekh Google. Guru kamu siapa? Guru saya Pak Ustadz ini bisa ditasrif dengan bahasa Arab. Taba yatubu yutuban. Nah, sehingga masjid-masjid bagaimana mencerahkan supaya kembali lagi ngaji kitab-kitab. Ya Pak Ustadz, tapi yang ngaji bisa baca kitab itu kan kalau pakai bahasa Arab. Makanya pakai bahasa Indonesia dulu. Saya sarankan untuk yang 3 itu, akidahnya pakai akidah sifat 50 Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Untuk fikihnya, fikih Islam Sulaiman Rashid. Beliau ini alumni Al-Azhar Mesir tahun 1935. Kita merdeka 1945. Beliau 10 tahun sebelum Indonesia merdeka sudah tamat dari Al-Azhar Mesir. Lalu kemudian pulang orang Lampung. Lalu kemudian beliau menulis kitab fikih sistematis bahasa Indonesia. Bahasanya simple, sangat mudah untuk memahami, dan beliau spesialis mazhab Syafi'i. Kita dari pertanyaan jamaah itu kita paham bahwa jamaah ini nggak paham. Dari pertanyaan jamaah itu kita paham bahwa dia nggak paham. Ustaz Somad, iya. Gimana kalau saya sholat nggak baca Allahu Akbar kabiro? Nah itu saya paham tuh bahwa dia nggak paham. Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya wajjahtu wajhiyya, itu adalah sunnat dibaca, tapi saya tidak pernah meninggalkan iftitah, dibaca bagus, afdal.
tidak bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Bagus dibeli buku ini. Ada fikih sholat, ada zakat, ada haji, ada umroh, ada fikih siasah, politik Islam, ada pembagian harta warisan, ada fardu kifayah, memandikan jenazah, menyelenggarakan mengkebumikan, mengkuburkan, semuanya lengkap semua. Kecil. Dulu saya beli buku itu 40.000. Silakan cari di toko buku, dan saya tidak jual buku. Jangan Ustaz Somad ini ada hubungan ini. Sampai sekarang belum lagi, nggak tahu ke depan.